Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Ya, selamat datang di Belajar Bareng Infinity ya. Hari ini kawan-kawan, kita akan belajar tentang trend line ya. Materi yang sangat sederhana dan saya akan buat dengan singkat saja ya, dengan singkat saja supaya ini tidak bertele-tele dan kita bisa langsung ke inti-intinya saja ya. Perkenalkan, nama saya Di Herunes, saya adalah founder Infinity. Sebagai informasi aja untuk kawan-kawan semua yang hadir, Infinity setiap hari mengadakan program seperti ini. Ya, setiap hari. Jadi teman-teman yang mau belajar trading, yang benar-benar mau belajar trading, silakan hadir aja. Kita mulai sudah sejak pagi. Pagi kita jam 10, kita sudah online. Sesinya namanya Morning Talk Infinity. Jam 10. Kemudian jam 2 kita ada mapping bareng Infinity. Nah, itu ada 10 orang mentor Infinity bergantian mengisinya. Lalu setiap Selasa malam dan Jumat malam rencananya seperti ini nih. Ya, Selasa malam, Jumat malam. Cuman ini karena kemarin minggu lalu ada kendala, jadwal untuk minggu ini digeser. Selasa malam dan Jumat malam kita ada materi khusus seperti ini. Misalnya hari ini kita belajar trend line. Ya, sebelumnya kita belajar tentang divergence. Sebelumnya lagi kita belajar tentang moving average. Kemudian kita juga pernah belajar tentang stokastik. Jadi dan semua ini free ya teman-teman, free. Jadi pagi itu free, siang itu free, malam juga free. Bahkan teman-teman dapat apa namanya? Lupa saya. Giveaway untuk 2 orang, $50 per orang setiap hari. Ya, jadi ajak kawan-kawannya. Alhamdulillah kayaknya kita paling aktif ya, walaupun di grup chat kita nggak begitu aktif. Infinity di grup chatnya kurang aktif ya. Ya, saya juga jarang muncul di grup chat, misalnya ini grup chat kita ya. Tapi kalau sesi kita tiap hari ada. Dan sudah berlangsung selama 4 tahun ya teman-teman. Sudah berlangsung selama 4 tahun. Jadi cukup konsisten. Silakan hadir ya. Nanti pengumumannya ada di sini. Oh, saya belum share screen ya. Sorry, saya belum share screen. Sorry. Sebentar. Ya. Nah, ini grup chatnya ya. Nah, ini Trader Indonesia Infinity. Nah, ini pengumumannya selalu ada di sini. Tiap hari. Oke, ada juga teman-teman dari Infinityan yang suka posting peta di sini. Teman-teman bisa belajar dari peta-peta mereka. Ini Kang Mus misalnya. Beliau salah satu narasumber juga untuk hari Kang Mus hari apa ya? Kang Mus hari Rabu kalau nggak salah. Kang Mus hari Rabu jam 2 beliau nih khusus tentang harmonic pattern ya. Lalu ada Pak Remon tadi siang ya. Beliau SND, supply and demand dan Fibo jumping. Lalu ada Pak Lusman yang di price action dan analisa fundamental. Ada Pak Putu di price action juga, ada Vian, ada Andri, ada Bang Arif, ada Biondi ya. Kemudian ada Pak Destiadi dengan Sakata, spesialis di Sakata Method. Nah, jadi kita akan bergantian. Gambar belum muncul? Sudah kan? Sudah? Sudah kan? Sudah muncul belum? Sudah ya. Kita akan bergantian tiap hari. Tiap hari. Kadang-kadang satu hari itu sampai 3 sesi. Kadang-kadang pagi ada, siang ada, malam ada. Dan free ya teman-teman, free. Ya, free. Jadi kita memang kerjasama sama broker saat ini, tapi tidak ada ikatan kontrak apapun. Karena broker juga ingin mensupport acara kita. Jadi saya minta supportnya dalam bentuk hadiah. Ya oke, boleh support Infinity, tapi tolong kasih hadiah aja. Untuk orang yang ikut kegiatan mapping, kegiatan belajar bareng, jadi biar semangat gitu yang ikutnya.
Oke, gitu aja dari saya. Kita langsung belajar aja hari ini. Siapa yang di sini yang hadir malam ini yang sama sekali buta trading? Ada? Yang nggak ngerti trading sama sekali? Ada? Belum pernah belajar trading sama sekali? Ada? Ada? Saya. Wah, banyak juga ya. Banyak juga ternyata. Oke, sebentar. Kalau MT4, tahu nggak MT4? Ini MT4 nih, tahu nggak? Tahu? Nah, ini MT4, tahu nggak MT4? Tahu ya? Tahu. Karena materi hari ini sudah teknis sifatnya, bukan materi dasar lagi, ya. Tentu saya tidak bisa mengulang sampai ke dasar banget, ya. Tentu saya nggak bisa mengulang sampai ke dasar banget. Tapi karena di sini banyak yang baru-baru, ya saya coba lah ya. Saya coba menjelaskan ini dengan cara paling sederhana, oke? Dengan cara yang paling sederhana. Jadi saya akan memangkas istilah-istilah yang akan membuat teman-teman bingung. Saya akan coba tunjukkan cara kerja saja. Boleh? Boleh? Yang cara kerja itu teman-teman bisa tiru, ya. Karena teman-teman cuma butuh mata yang jeli saja. Gimana? Cocok nggak? Kayak gitu. Cocok? Cocok ya? Oke. Contoh. Jadi di dalam trading ini ada yang namanya support dan resistance, ya. Tahanan atas dan tahanan bawah. Nah, ini kita anggap range harga. Range harga itu apa? Dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, itu range harga ya. Dari sini puncak ini ke lembah ini. Dari lembah ini ke puncak ini, oke? Oke? Nah, gambarnya belum ada? Belum ada? Waduh, bentar. Ini nomor akunnya 300. Sorry. Sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, contoh. Ini range harga nih, dari sini ke sini, ya. Oke? Dari ujung ke ujung lah pokoknya. Oke? Dari ujung ke ujung. Nah, atas ke bawah. Nah, range lah. Range, tahu range kan? Jarak ya. Jarak. Nah, jadi harga itu cenderung bergerak dalam satu range, dalam satu jarak ya. Dari atas, dari bawah ke atas, kemudian balik lagi ke bawah ya. Balik lagi ke atas, begitu terus. Nah, sesuatu yang menahan harga di atas. Nah, ini kita versi paling sederhananya ya, paling sederhana. Yang nahan harga di atas ketika dia naik, ketahan dia. Waduh, ketahan. Terus setelah ketahan dia turun. Nah, ini kita sebut resisten, tahanan atas. Ya. Sesuatu yang nahan harga ke bawah. Oke, ketika turun, waduh, ketahan dia, nggak bisa lebih turun lagi. Dan dia mulai naik, berbalik arah. Nah, ini kita sebut support. Oke. Nah, jadi R di atas, support di bawah. Ya, tahanan atas, tahanan bawah. Dah gitu aja deh, nggak usah hafal support resisten deh. Ya, yang satu yang menahan di atas, satu yang menahan di bawah. Oke. Nah, lazimnya harga apabila kena tahanan, dia akan berbalik arah. Kena tahanan, dia berbalik arah. Oke, itu dua. Yang kedua. Jadi yang pertama, harga itu selalu bergerak dalam range tertentu. Lalu kalau dia naik, dia akan tertahan di atas. Kalau dia turun, dia akan tertahan di bawah. Sampai situ bisa dipahami, bisa dibayangkan? Lembah puncak. Bisa dibayangkan nggak? Bisa? Yang ini yang baru-baru nih. Yang nggak ngerti apa-apa, yang udah pinter, udah nggak usah jawab aja. Ya. Yang baru-baru bisa dibayangkan nggak? Bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, kenapa dia tertahan? Apa alasannya kita nggak bahas hari ini? Ya, itu pelajarannya ya, belajar lagi. Ya, di YouTube boleh cari-cari juga ada. Oke, tapi kita cuma kasih tahu fenomenanya aja. Fenomenanya adalah harga itu tertahan di atas dan dia tertahan di bawah. Itu yang pertama. Ya.
Itu yang disebut dengan support resistance dalam market. Nah, yang kedua, harga bergerak cenderung ke atas dan cenderung ke bawah. Ya. Cenderung ke atas dan cenderung ke bawah. Jadi ada tiga, sorry ini saya hapus dulu. Ada tiga, ini saya hapus dulu ya, sorry. Ada tiga arah harga bergerak. Nah, teman-teman lihat ini. Ya, kita lihat pakai mata aja nih sekarang, nggak pakai istilah ya, pakai mata aja. Kalau dari sini ke sini, kira-kira harga lagi bergerak kemana nih? Dari sini nih lihat mouse saya ke sini, harga bergerak kemana? Ke bawah ya, ya, ke bawah. Tapi di lain waktu dia dari bawah bergerak ke atas, oke? Dari bawah bergerak ke atas. Nah ini dia nih, dari bawah gerak ke atas. Lalu dari atas gerak lagi dia ke bawah. Ya, nah jadi ada kemiringan, ya, slope istilahnya, kemiringan. Ya, nah ini kemiringan. Nah, inilah definisi paling sederhana dari tren. Nah, jadi kita hari ini kan belajar tentang seksinya trend line. Nah, jadi katanya terdiri dari dua kata, trend dan line, ya. Nah, jadi ini nih, kecenderungan ini nih, kemiringan ini nih, slope ini nih, arah naik dan turun ini, inilah versi paling sederhana dari definisi tren. Jadi definisi tren itu ada macam-macam. Nah, salah satu yang paling sederhana adalah ya apabila harga slope-nya, ya kemiringannya ke bawah, oke, kemiringannya ke bawah, trend down. Kemiringannya ke atas, trend up. Kemiringan ke bawah, trend down. Kalau versi lebih rumitnya adalah apabila harga membentuk higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, itu kan enggak untuk malam inilah yang begitu. Oke? Enggak untuk malam ini yang begitu. Jadi kita hapuskan definisi-definisi, kita lihat pakai mata saja. Nah, kira-kira membedakan arah gerak ke bawah ke atas bisa nggak, teman-teman? Bisa nggak bedakannya? Bisa? Nggak susah lah ya. Bisa ya, pasti bisa lah. Oke ya. Nah, kalau mau kita uji, kita lihat ke belakang. Nah, kalau ini kemana nih? Dari mana? Dari sini ke sini? Ke atas, ya. Ya, jadi kita harus tetapkan dari titik mana ke titik mana. Ya, dari sini misalnya ke sini, ke atas. Dari sini ke sini, ke bawah. Ya, dari sini ke sini, ke bawah. Dari sini ke sini, ke atas. Gitu terus. Jadi tetapkan dari mana ke mana. Ya, dari situ baru kita bisa jawab itu ke atas atau ke bawah. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Nah, harus ditetapkan. Dari mana ke mana. Kalau nggak ditetapkan susah. Nah, contoh ya, nggak ditetapkan dari mana ke mana. Contoh ya. Tapi ini jadi ribet jadinya, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang saya tanya nih. Ini saya besarin. Tren yang terlihat sekarang. Tren ke atas atau ke bawah? Yang sekarang terlihat di layar. Bingung nggak? Dari mana bawah? Aduh. Dari mana kita bilang bawah coba? Kalau dari sini ke sini, ke atas. Ya kan? Dari sini ke sini ke bawah. Dari sini ke sini ke bawah. Tapi ini harga ini nggak kemana-mana nih. Situ-situ aja ya kan? Ya kan? Ya. Kalau saya kecilin ke bawah, bener nggak? Bener nggak? Kalau saya kecilin ke bawah ya, ya. Saya kecilin lagi ke bawah nggak kira-kira? Mana lebih ekstrim geraknya? Yang ke atas atau yang ke bawah? Mana yang lebih ekstrim geraknya? Masih ke atas yang menang ya nggak? Kalau saya kecilin lagi kan gitu ya. Saya kecilin lagi. Nah,
Ke bawah atau ke atas? Ke bawah lagi ya. Kenapa? Ini lebih jauh lagi nih. Paham ya? Yang ini lebih jauh lagi nih ke bawah. Ya kan? Ya enggak? Nah, itulah masalahnya. Apabila kita tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan batas ukurannya. Jadi persepsi kita akan berubah-berubah terus. Ini trend up atau trend down, trend ke bawah atau trend ke atas. Karena itu apabila ada orang nanya, Pak, sekarang trennya up atau down? Jawabannya adalah tergantung kamu tanya dari mana ke mana. Bisa dipahami? Bisa? Tergantung dari kamu ukurnya dari mana ke mana. Ya, nggak ada jawaban yang pasti kalau tidak ada batas ukurannya. Nah, tapi kita bukan mau belajar itu. Kita mau belajar adalah bagaimana mata kita bisa menemukan garis yang menghubungkan tren ini. Contoh. Ini biar nggak ribet ya. Ini saya hapus nih. Saya hapus. Sekilas nih. Kalau teman-teman lihat dengan mata telanjang. Ini kan ada puncak 1, puncak 2, puncak 3, ya. Ya kan? Ini kan turun terus puncaknya. Benar nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak puncaknya turun terus? Kelihatan? Nah, kira-kira nih, kalau puncak-puncak ini kita hubungkan dengan satu garis, ketemu nggak garisnya? Nah, kira-kira gitu tuh di otak kita suaranya. Ya, kita lihat ya. Kita ambil garis dari sini, lalu kita hubungkan nih. Waduh, ternyata terhubung saudara-saudara. Nah, pertama dengan ini. Bentar, kita paskan. Bentar, kita paskan. Nah, kelihatan? Satu kena, ya. Di sini dia hampir kena, di sini kena lagi. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Kebetulan nggak kira-kira? Kebetulan? Anggap aja kebetulan ya. Kebetulan ya. Kebetulan aja, anggap aja kebetulan. Terus kita tarik yang di bawah. Ini ada lembah nih, ada lembah. Dihubungkan kira-kira gimana? Kalau ini kita hubungkan sama ini. Oke. Oke, kena ya? Pas. Waduh. Nah, saya nggak bahas apa-apa dulu. Saya cuma menunjukkan bahwa atas-atas tuh bisa dihubungkan, bawah-bawah bisa dihubungkan. Nah, dan kita mau lihat kebetulan tidak, kan gitu. Nah, contoh ini lagi. Bentar. Oke? Oke ya? Ya? Kelihatan? Ini. Ya? Nah, atau ini kita ambil satu perwakilan. Kita ambil ini satu perwakilan. Boleh juga. Oke ya? Nah, contoh. Kita ambil contohnya. Terus mana lagi yang terlihat oleh mata kita? Kita cari aja terus. Ya, mana yang bisa kita temukan? Misalnya, ini sama ini. Ketemu nggak? Ketemu ya? Ya? Lalu, ini sama ini. Kita tarik aja terus. Ya? Lalu, ini sama ini. Ini boleh. Nah, ini. Oke. Lalu, ini sama ini. Udah mulai ngerti nggak? Udah mulai paham nggak? Kenapa saya tariknya? Paham? Sudah mulai tahu lah ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Lalu ini sama ini. Kita tarik aja terus. Ada apa sih kan gitu ya? Kita mau tahu ada apa sih nanti. Kita hubung-hubungkan aja dulu. Apa mereka membentuk pola misalnya? Ya? Atau mereka membentuk satu kebiasaan tertentu misalnya? Kita akan tahu nanti. Oke?
Terus saja. Suara saya, halo? Suara saya terlalu besar ya? Ya. Benar ya? Oke. Terus saja ya, terus saja. Mana lagi yang bisa dijumpa, mana aja yang bisa ditemukan, hajar aja. Kita coba-coba aja terus ya. Nah, anggaplah itu dulu lah yang kita tarik lah. Anggap itu dulu lah yang kita tarik. Ya, itu dulu yang kita tarik. Apa yang bisa kita pelajari dari tarikan-tarikan ini? Ya. Kalau saya bilang begini gimana? Ternyata walaupun harga turun terus atau naik terus, mereka tetap membentuk ya, mereka tetap puncak-puncak dan lembah-lembahnya itu tetap membentuk pola tertentu. Boleh nggak saya bilang begitu? Hah? Itu dulu, walaupun harga naik turun, ya, mereka membentuk puncak baru, ya, membentuk lembah baru, tapi ternyata lembah dan puncak itu bergerak dalam pola tertentu. Boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh ya? Boleh ya? Karena kita bisa ngelihat ada polanya ternyata. Dan lucunya, anehnya, apabila misalnya ini ketemu nih, ya, antara puncak dan puncak satu dan puncak kedua bertemu atau lembah satu dan lembah dua bertemu, maka di masa depan ya proyeksi dari garisnya ini kan ini ketemu, ini proyeksinya ya ini proyeksinya nih, ini proyeksinya, oke. Itu juga ternyata menjadi tempat pertemuan puncak berikutnya. Boleh nggak saya bilang begitu? Sering begitu. Sering begitu, boleh? Iya, boleh. Kalau teman-teman nanti back test kemana-mana, itu yang teman-teman akan lihat. Ini kan ada dua puncak kita pertemukan. Ternyata proyeksinya di masa depan, ya, proyeksi dari garis ini juga akan menjadi tempat pertemuan atau tempat berhenti puncak berikutnya. Ya, oke? Nah, oke ya? Nah, sudah ya? Lembah juga gitu. Kita tarik dua lembah, tapi berikutnya ternyata lembah berikutnya juga di situ-situ juga terhentinya. Oke? Sudah? Sampai situ sudah? Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya? Nah, ternyata ada fenomena itu tuh di chat, ya, ada fenomena seperti itu di chat ternyata. Nah, boleh nggak kita asumsikan begini? Oh, ternyata ya, itu ada pola. Berarti ada kemungkinan nanti ya puncak berikutnya adalah di garis trendline ini. Bisa nggak? Bisa? Bisa begitu ya? Oh, ada kemungkinan nanti lembah berikutnya di garis trendline ini. Betul ya? Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi di garis trendline itu? Satu yang kita lihat ternyata garis trendline-nya menahan harga. Benar nggak? Nahan, ketahan harganya. Ya, ketahan harganya. Benar ya? Benar ya? Ini ketahan. Ini ketahan. Nah, tadi percakapan kita balik lagi ke yang awal-awal tadi. Yang nahan di atas apa namanya? Apa? Tahanan atas ya, atau resisten. Yang nahan di bawah apa namanya? Tahanan bawah ya, atau support. Ya, boleh ya? Boleh. Berarti boleh nggak kita ambil asumsi bahwa trendline menahan harga? Boleh? Boleh? Trendline itu boleh dijadikan tahanan. Paham? Bisa ya? Sementara boleh lah ya. Dari pola yang kita dapat ya. Oh, berarti dia ada kemungkinan harga ketahan di situ. Berarti dia tahanan. Cocok ya? Nah, balik ke percakapan kita tadi.
Ternyata harga itu tertahan atas, tertahan bawah. Ya, tertahan atas, tertahan bawah. Sekarang harga di sini. Oke. Ini kita proyeksikan sebagai tahanan atas. Kenapa? Dari sebelum-sebelumnya. Paham ya? Dari sebelum-sebelumnya. Di sini ada tahanan di atas ini. Sebelum-sebelumnya harga berbalik di sini. Anggap gitu. Nah, kalau kita punya data. Sebelum-sebelumnya harga tuh berbalik di sekitar garis ini. Harga masih di sini nih. Nah, dan bergerak ke atas, bergerak sampai sini. Kalau kita spekulasi aja, nggak main baca candle, nggak main semua lah, nggak pakai ilmu apapun. Pokoknya kita percaya aja kalau di masa lalu dia nahan harga, di masa depan dia juga kemungkinan akan nahan harga. Kalau kita sell di sini boleh? Boleh? Boleh-boleh aja. Ya, karena kita melihat masa lalu. Pasti betul nggak? Enggak. Tapi boleh nggak? Ada alasan nggak? Ada nggak alasan kita sell di sini? Kenapa kita sell? Karena kita berharap di masa lalu dia ketahan di sini nih. Di masa lalu setelah dia tertahan, dia balik lagi ke bawah. Maka kita berharap dia akan ke bawah. Sebelum dia ke bawah, kita sell duluan. Ya, begitu logikanya. Bisa dipahami ya? Ya, begitu logikanya. Oke? Nah, ini kan sejajar saya buat horizontal. Kira-kira kalau dengan kemiringan begini, prinsipnya sama nggak? Sama nggak prinsipnya? Sama. Ya, sama prinsipnya. Jadi artinya, mau dia horizontal atau dia diagonal, maka prinsipnya adalah kita menganggap dia sebagai tahanan. Oke, kita menganggap dia sebagai tahanan. Oke. Nah, artinya di masa lalu dia sudah menahan harga. Maka ada kemungkinan juga di masa depan dia juga akan menahan harga. Ini prinsip pertama trendline. Trendline sebagai support dan resisten. Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Masuk akal? Masuk akal? Ya, yang baru-baru nih, yang baru belajar trading nih, yang katanya tadi baru aja belajar trading, agak-agak udah kebayang nggak kira-kira? Kebayang? Kebayang ya? Ya, kebayang. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi apakah ada jaminan bahwa harga akan tertahan lagi? Tidak. Tapi namanya trading kita kan pola sering berulang. Saya nggak mau bahas teori do segala macam jadi ribet nanti pembahasan kita. Kita mau belajar hari ini sederhana mungkin ya. Jadi trading itu biasanya berulang bang polanya. Jadi kalau di masa lalu berulang dia tertahan, besar kemungkinan di masa depan dia juga akan tertahan. Begitu aja prinsipnya. Apakah ada jaminan? Pasti tidak. Tapi berdasarkan sejarah, pengalaman, ya selama ini di trading itu, ya harga itu selalu mengulang polanya. Oke, karena dia ngulang-ngulang pola itulah akhirnya dibuatlah asumsi-asumsi kayak tadi. Oh, kalau gitu kita nunggu aja sell di sini. Nanti dia kemungkinan dia akan balik lagi ke sini. Oke? Bisa dipahami maksudnya? Bisa ya? Berlaku juga untuk di lembah. Sama aja, tinggal dibalik aja nih di lembah. Ini jadi lembah. Ya, berlaku juga begitu. Maka kalau teman-teman ketemu trend line, ya teman-teman punya peluang untuk sell di puncak-puncaknya ini. Di batas trend line ini. Di sini, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itulah cara pertama menggunakan trend line sebagai support dan resisten.
tahanan atas dan tahanan bawah. Nah, kira-kira kalau pakai mata aja, modal mata nih ceritanya, nggak perlu mengerti teori trading ribet-ribet, teman-teman cuman menghubungkan puncak ke puncak, lembah ke lembah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Cukup bisa lah ya. Bisa lah. Coba-coba aja. Nggak apa-apa ya. Dicoba-coba aja. Nanti lama-lama makin pinter gambarnya. Ya nggak mungkin lah langsung pinter satu hari ini langsung tahu. Coba-coba aja bisa kok. Udah banyak yang bisa. Ya. Nah, lebih susah nggak dari pelajaran fisika kita di SMA dulu kira-kira? Enggak lah ya. Nari garis doang, ya. Nari garis doang nih ceritanya. Oke? Bisa ya? Cukup ya situ. Nah, inilah. Jadi teman-teman, penggunaan pertama dari trendline adalah sebagai support dan resisten. Nah, gitu. Jadi ya tinggal kita cari aja, benar nggak sih? Ya gini contoh, tak di sini ya kita buy lagi, oh betul, ya. Di sini buy, sini kita buy lagi, oh benar ya. Sini kita sell lagi, oh nanti kita lihat mana yang salah, oke? Nanti baru kita lihat mana yang salah. Ini contoh, ya. Ini contoh. Jadi dia terus aja gitu. Nah, latihan aja terus aja. Ditarik-tarik aja, oke? Ya. Nah. Jadi tarik aja terus sampai dapat, oh iya 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 gitu, sampai tahu lah teman-teman. Nah ternyata nih, nah jadi kita udah paham bahwa dia nahan harga. Nah ada satu lagi kebiasaan dalam dunia trading atau dalam chart atau kebiasaan harga, habitnya harga. Oke? Nah kita misalkan kayak anak-anak lah ya di rumah, ya. Anak-anak tuh udah diajarin sama ibunya, kamu di sini-sini aja ya, jangan keluar-keluar rumah. Ya, maka si anak kalau dia ke dinding rumah yang ini, dia akan ya di sini-sini aja lah, dia nggak mau lah keluar rumah. Ini akan dinding rumah, ya, keluar rumah. Kalau dia ditahan terus sama ibunya, makin lama ditahan, makin besar nggak keinginan dia untuk lihat dunia luar. Karena dindingnya ada jendelanya, jadi dari jendela dia bisa lihat keluar. Kira-kira makin besar nggak keinginan dia untuk keluar ini? Besar nggak keinginannya? Ini versi paling sederhana juga nih saya jelasinnya ya. Tidak pakai price discovery misalnya, supply demand ya. Kita nggak pakai itu, kita pakai versi paling sederhana aja, versi cerita. Oke? Nah, jadi dia semakin ditahan harganya, ya, semakin dia pingin keluar. Bener nggak? Fitrah manusia lah, ya, fitrah manusia lah, ya. Nah gitu. Nah ternyata di market juga begitu. Tidak selamanya yang menahan itu sanggup menahan. Bahkan semakin lama dia tahan, kekuatan yang pingin keluar itu makin besar. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Tidak selamanya yang nahan itu akan nahan selalu, nggak bisa. Nggak pernah yang satu area itu yang menahan terus nggak bisa dijebol. Kayak contoh gold udah berapa tahun jebol juga akhirnya, ya nggak? Ya kan? Jebol juga akhirnya. Sekarang udah mau ke 2000 misalnya. Nah, harga naik ketahan, tapi someday akan pecah juga gitu loh. Apa sebabnya kita nggak bahas di sini. Nah, kita cuma mau lihat fenomenanya aja. Nah, fenomenanya aja. Dan kita mau lihat nanti kalau dia jebol nih. Ini jebol nih. Apa yang terjadi kalau jebol? Apa dia jebol sebenarnya cuma sampai sini? Ya. Ternyata anaknya pemalu. Karena udah terlalu lama di dalam, pas begitu keluar sampai keluar ketakutan dia. Ketakutan ngintip doang, nggak berani, masuk lagi dia. Paham? Paham? Ya gitulah.
Apakah model anak yang seperti ini? Ya, apakah begini model anaknya? Atau model yang sekali keluar kesetanan langsung? Ya, begitu keluar, ya sampai ditarik-tarik pun sama ibunya. Masuk nak, masuk, ditarik sama ibunya. Misalnya anggaplah ditarik sama ibunya. Ya, wah sampai diajak dipaksa ke dalam. Saking dia pengin keluarnya, udah semakin dia di luar, dia semakin kepengin lebih jauh lagi jalannya. Yang mana yang sering terjadi? Nah, itu yang kita mau lihat. Ya, ini model anak malu-malu atau anak yang jiwa eksplorasinya tinggi. Yang mana ini anaknya? Nah, ternyata nih, anak yang keluar rumah ini itu anak yang nggak bisa ditahan. Nah, jadi dari 10 anak yang dikurung, ada 8 orang yang begitu keluar dia, kalau bisa jalan dia sejauh-jauhnya. Paham? Paham maksud saya? Enggak semua anak begitu, enggak. Ada 2 yang tetap malu-malu, ya. Ada 2 atau 3 yang tetap malu-malu, yang memang betul-betul udah keenaan di dalam gitu. Terus dia enggak berani ngelawan orang tuanya juga gitu ya. Atau penjaganya. Begitu dibentakkan, suruh masuk ke dalam, ciut dia, langsung masuk lagi dia ke dalam. Ya. Tapi ada 7 orang nih bandel kali nih. Ya, begitu keluar, lari sekencang-kencangnya. Ya, ditarik pun dilawan dia, makin ditarik makin ngelawan dia, diseret-seret dia makin ngelawan dia, gitulah kira-kira. Nah, paham nggak cerita itu maksud saya? Cerita saya itu paham nggak maksudnya? Ya, agak-agak durhaka sedikit lah anaknya nih, ya. Paham ya? Cari pahami? Bisa. Ini versi sederhananya, oke? Nah, coba kita lihat dari gambar kita. Anak yang mana yang banyak? Ketahan, bek, jebol. Jalannya lumayan ya, lumayan jauh ya. Ketahan, dek, jebol. Lumayan ya. Oke. Ya, ketahan. Nah, yang mana yang bawah ini nih? Ketahan, jebol. Jauh, bawah? Jauh? Jauh ya. Anak versi bandel ini, ya. Anak kekinian, enggak lah. Anak dulu, maka kalau anak dulu, iya, anak dulu kok apain orang tuanya, mau gayanya badannya berotot-otot ya kan, begitu kena bentak sama orang tua ya kan nurut orang dulu. Ini anak sekarang lah ini ya, anak gadget ini, ya. Nah, duk jebol ke bawah, ketahan, duk jebol ke bawah, paham? Kelihatan? Kelihatan? Nah, jadi tugas kita adalah menemukan si anak bandel, paham nggak? Nah, gitu dia. Dan berdasarkan habit market selama ini, selama kita trading ini ceritanya nih, ya, pura-puranya saya udah lama kali lah tradingnya, ya kan? Ya kan? Udah pengalaman kali lah pokoknya. Jadi saya ngomongnya gini nih ceritanya. Nah, kebanyakan anak bandel. Paham ya? Kebanyakan tuh lebih banyak anak bandel di sini. Jadi jangan heran kalau trader tuh suka berantem. Ya. Tiap hari nyarinya anak bandel pula. Nah, gitulah kira-kira. Nah, artinya kalau gitu, kalau ternyata dari banyak kejadian, banyak anak bandel yang begitu bisa keluar rumah, dia jalan jauh. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kalau ternyata dia keluar rumah, kalau dia keluarnya ke bawah, kita sell atau buy? Sell. Kalau ternyata dia keluar rumahnya ke atas, kita buy atau sell? Buy. Nah, istilah tradingnya disebut breakout. Ya, mana lebih enak, ngapal breakout atau ngapal cerita saya? Mana lebih enak, ngapal breakout atau ngapal cerita atau memahami kayak cerita saya aja? Pakai cerita saya aja. Wah, kayaknya saya salah profesi ini ya. Ya, bagusnya saya jadi tukang cerita ya.
Ya. Tapi nantilah kalau trading saya udah hancur-hancur kali ya kan, udah nggak ada obatnya, saya akan beralih profesi jadi tukang cerita kayaknya. Prospek ini. Ya, laku ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi apa tugas kita nih cerita? Nah, ini si anak bandel udah mau keluar nih. Contoh nih, anak bandel mau keluar nih, anak bandelnya nih. Apa yang akan kita lakukan? Kita tunggu aja dia sampai di luar. Ini dia masih coba-coba keluar, tapi belum di luar. Kenapa? Belum close posisinya, ya. Oke. Kira-kira 11 menit lagi nih ceritanya nih. Oke. Nah, kita mau lihat nih anak bandel yang mana nih yang keluar ini. Jadi ceritanya nih, anak yang mana maksudnya? Kalau ini anak bandel, keluarlah dia kayak gini nih. Keluar dia sampai kayak gini nih. Apa yang kita lakukan? Sel. Di mana selnya? Boleh di sini selnya. Oke. Nah, di mana lagi kita boleh sel? Nah, itu dulu lah, yang ini dulu. Paham nggak maksud saya? Kita tunggu dia sampai betul-betul di luar, ya. Kita tunggu dia sampai betul-betul di luar. Ini kan masih gerak-gerak nih. Ya, belum ya. Dia masih sedang berusaha keluar. Kita tunggu dia sampai betul-betul di luar. Di mana dia berhenti, di situ kita sel. Paham? Paham ya? Paham ya? Halo yang baru-baru. Paham nggak kira-kira? Paham maksud saya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada mama-mama yang ngeri nih, yang tukang jaga rumah. Ya kan? Bayangkanlah mama ya pakai daster, oke? Belum mandi, ya. Ya baru dari dapur pula kan, agak-agak berminyak-minyak dikit. Ya. Nah, gitu. Waduh, langsung yang ketawa paling keras nih kayaknya tiap hari nih ngelihatnya nih. Kok menghayati kali kayaknya ceritanya dari tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita mau lihat nih anak bandelnya ini. Mama-mama biasanya paling nggak bisa lihat anaknya bandel. Ada upaya nanti mama-mamanya coba narik si anak bandel ke dalam lagi. Oke? Nah, ecek-eceknya nih, ecek-eceknya bahasa Medan ya. Aduh, udah pura-puranya nih, pura-puranya si anak bandel keluar sampai sini misalnya. Oke? Lalu nanti mama-mamanya narik sampai ke atas ini. Nah, kan ini gerak-gerak ke atas nih. Ternyata sampai sini nih, ketahan lagi, ketahan lagi. Artinya si anak betul-betul nggak mau masuk ke dalam. Boleh nggak kita asumsikan si anaknya menang nih? Boleh nggak? Boleh? Akhirnya kita sel di sini. Kita yakin mama-mamanya kalah nih mama-mamanya nih. Mana anaknya yang menang nih? Sampai sini. Kuat kali si anak ini ya. Ngotot kali dia. Capek juga mamanya akhirnya. Nggak berhasil masuk ke dalam. Nah, baru kita sel di sini. Bisa? Paham? Paham maksud saya? Nah, jadi teman-teman harus lihat juga kekuatan mama-mamanya ya. Ya. Kalau mama-mamanya kuat kali, sering latihan barbel, nggak usah juga. Tunggu aja dulu. Mana tahu sampai betul ditariknya sampai ke dalam. Tapi kalau mama-mama lemah, nggak sampai dia ke dalam biasanya. Oke? Ya, mama jangan sepele. Memang nggak latihan barbel bang, tapi nyuci bang. Ya, abang cobalah nyuci 3 hari bang. Apa nggak berotot tuh lengan? Ya, nah gitu. Jadi gitulah ya. Ini kita harus lihat nih mama-mamanya nih. Kuat nggak nih? Masukkan ke dalam lagi. Kalau nggak kuat berarti anaknya udah kuat nih. Udah agak-agak gede lah anak nih. Udah bertenaga dia. Baru habis itu dia lari ke luar lebih jauh. Nah itu aja prinsipnya. Kira-kira cari ini di chat bisa nggak teman-teman? Cari model gini di chat bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa cari sendiri nggak? Apa perlu saya datangi rumahnya? Temani nyari.
Nggak bisa saya. Ya, cari sendiri aja ya. Ya. Ya, kayak gitu. Ya, nanti agak diintip-intip ya. Mama-mamanya ini yang nyuci sendiri nggak di rumah ya. Yang nyuci sendiri, ngepel sendiri, nyetrika sendiri agak-agak dijauhi dulu ya. Nggak usah coba-coba lah, ngeri dia. Tapi kalau yang pakai pembantu semua, ini kesempatan nih. Ya. Nah, kesempatan. Oke? Oke, siapa yang paham? Katakan saya. Nih saya cek di grup Trader Indonesia. Biar saya tahu teman-teman paham atau tidak. Tolong jawabnya di grup Trader Indonesia. Siapa yang paham? Katakan saya. Di grup Trader Indonesia. Di grup Trader Indonesia. Jangan di Zoom. Saya boleh minum ya? Siapa yang paham? Yang biru, yang baru-baru lah jawab, yang baru-baru. Yang merasa mama-mama lah. Ya. Oke. Paham ya? Oke. Wah, saya ingin lihat yang lebih banyak bilang paham. Paham, paham, saya. Oh, ya pokoknya saya kasih $50 deh kalau bilang bilang paham. Enggak. Bercanda. Oke? Paham ya? Nah, gitu. Simple nggak harusnya? Simple? Nah, ini versi mudah ya. Ini versi mudahnya. Versi ribetnya ada? Ada. Kita bahas semua istilah trading, kita bahas kenapa-kenapanya, ya. Kita bahas variasi-variasinya. Tapi ya bagi yang sudah menjalani nih, bagi yang sudah menjalani, seandainya teman-teman tahu ini aja versi mama-mama ini, sudah bisa trading nggak? Bagi yang sudah ngerti, yang sudah menjalani. Yang sudah ngerti, yang sudah menjalani. Bisa trading nggak? Bisa profit nggak? Bisa? Bisa. Sudah bisa. Anda nanti bongkar-bongkar buku trading yang bahasa Inggris, bahasa apapun, itu gitu juga penjelasannya. Cuman nggak ada mama-mamanya aja di situ. Ya, oke? Nah, itu juga yang dibahasnya. Ya, jadi buku tebal-tebal segini, gitu-gitu juga isinya. Ya, cuman beda cara menyampaikannya saja. Cara mendeskripsikannya saja berbeda. Tapi prinsipnya sama. Ya, nah, oke, sampai itu aja dulu malam ini masalah trendline kita ya, supaya nggak bosen, supaya nggak ngantuk, supaya nggak terlalu banyak informasi, biar teman-teman lebih sering dan lebih lebih semangat ikut ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya mau nanya, siapa yang merasakan dapat manfaat malam ini? Silakan katakan saya. Udah kayak seminar ya. Perlu lompat-lompat nggak kira-kira? Ya. Ya, thank you ya. Ya, kawan-kawan, time to give away. Ya, sekarang waktunya untuk apa? Untuk hadiah. Untuk hadiah. Ya. Saya pilih sendiri ya. Saya nggak acak lagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Forex for You. Anda lihat di background saya ini ada Forex for You ya. Nah, Forex for You di background saya. Kelihatan saya ya kelihatan ya. Nah, ini yang sponsor kita di kaos saya juga ada. Saya kayak lama-lama jadi tukang jual kaos saya lama-lama. Ya. Nah, di kaos saya juga ada. Ya, yang bagi yang mau kaosnya beli ya, beli. Ya, ini sponsor kita malam ini. Iya, sponsor kita malam ini. Preferred menyediakan hadiah untuk dua orang, deposit $50 masing-masing. Syaratnya Anda buka akun di Forex for You di link yang akan kita berikan di grup Trader Indonesia. Bagi yang belum punya akun Forex for You, nanti hubungi saya linknya.
supaya daftar dulu, diverifikasi, dan di grup di webinar ini ada Mbak Dian, perwakilan dari Forever You, ya, yang akan nanti membantu teman-teman untuk urusan pendaftaran, akun, dan sebagainya. Ya, Mbak Dian hadir ya? Hadir kan? Tadi saya sempat lihat tadi Mbak Dian. Ya, ya hadir ya. Oke, sip. Ya, pertama, saya pingin hari ini yang menang tuh huruf M. Udah lama huruf M nggak ada. Oke? Dan saya belum lihat huruf M berapa orang di grup, tapi saya pingin ngasih hadiah untuk yang nomor 1. Oke, kita lihat M1 itu siapa? M1. M. Maharani Ayu Sinta Dewi. Ya, selamat untuk Ibu Maharani Ayu Sinta Dewi ya. Ya, Maharani, ya benar, di atasnya Kausar Uceng. Maharani Ayu Sinta Dewi. Hadir orangnya? Hadir? Hadir. Ibu pernah ikut webinar Infinity sebelumnya? Sudah pernah ikut sebelumnya? Udah kenal saya belum? Kenal saya nggak Bu Maharani? Baru pertama? Waduh, beruntung sekali ya. Ya, bisa diikuti materinya? Bisa? Ngerti nggak? Oh, ikut grinding. Ya, udah kenal lah saya kalau udah ikut grinding. Angkatan 2 ya? Ya, sorry saya belum hafal nama angkatan 2 ya. Angkatan 2 belum hafal saya. Tapi angkatan 1 saya tahu kalau angkatan 1. Ya, angkatan 1 227 orang. Tapi lama-lama hafal juga saya. Angkatan 2 baru ya. Jadi saya belum hafal. Sorry ya Bu, belum hafal namanya. maaf. Ya tapi selamat ya Bu. Ya, ya semoga semakin semangat ikut pertemuan-pertemuan Infinity ya. Materi grindingnya paham nggak? Materi grindingnya? Paham? Paham ya? Oke. Jadi Bu Marani, oh paham banget. Wah senang saya paham banget. Senang saya. Wuhui. Oke, Ibu nanti buka akun di Forever You ya kalau belum punya akun. Nanti di grup aja kan bisa hubungi saya di grup. Oke? Oke, yang kedua saya pingin huruf H. H. Nomor 3. Huruf H nomor 3. Kita lihat. H. FGH. Haki, Hendra, Hengki. Hengki udah pernah menang belum? Hengki belum ya? Belum ya? Oke. Hengki yang menang. Hengki Infinity. Oke, Hengki. Hengki udah punya akun Forever You? Udah? Ada? Ya. Oke, kalau ada nanti tinggal kasih ke saya ya. Selamat ya. Ya, nyaris Pak Henoh yang menang sama di atasnya Hendra Hadriansa. Ya, ini saya kenal semua ini. Hendra angkatan 2 kan? Ya kan? Angkatan 2 ya Hendra ya. Ya, Pak Henoh dikit lagi. Ya, oke lah. Selamat ya untuk Bang Hengki ya. Ya, selamat untuk semua pemenang hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Tolong feedbacknya juga kawan-kawan atas pertemuan hari ini. Kalau teman-teman rasa bermanfaat ya sampaikan atau apapun lah. Terserah ya. Terima kasih untuk Forever You. Terima kasih atas hadiahnya. Teman-teman, saya ingatkan kita akan buat pertemuan seperti ini lagi setiap Selasa malam dan Jumat malam. Ya. Jadi standby ya, materinya kita ganti-ganti. Kalau teman-teman mau usul materi-materi tertentu yang mau dibahas, silakan sampaikan ke saya. Nanti saya akan coba konsepin dan mungkin nanti saya akan minta mentor-mentor yang lain juga bergantian menggantikan saya ya. Ya supaya kita ada variasi. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.